Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Gino dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel Kang Gino bercerita. Pada kesempatan kali ini Kang Gino masih melanjutkan kisahnya 10 orang yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mereka akan masuk surga, yaitu giliran orang yang ke-9 yang bernama Sa'id bin Zaid. Bagaimanakah kisah hidupnya Sa'id bin Zaid sehingga beliau mendapatkan keistimewaan, mendapat kabar gembira masuk ke surga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'id bin Zaid memiliki nama lengkap Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul Uzza bin Al-Adwa. Ibunya Fatimah binti Ba'jah bin Malik Al-Khuzayyah. Fatimah termasuk orang yang lebih dahulu masuk Islam, dan anaknya Zaid pun termasuk gelombang pertama yang masuk Islam sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuki Darul Arqam. Dia ikut berhijrah dan turut serta dalam perang Uhud, namun dia tidak ikut serta dalam perang Badar karena pada waktu itu ia sedang melakukan tugas mengintai kafilah dan kekuatan lawan yang sedang dalam perjalanan dari negeri Syam. Tugas ini dalam rangka rencana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengambil keputusan begitu saja sebelum ia mengetahui dan menguasai situasi dan kondisi. Setelah itu ia lalu menyusun taktik dan strategi perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selalu menurunkan taktik dan strategi agar tidak disergap kekuatan lawan yang jauh lebih besar dan lebih lengkap peralatan perangnya, karena hal ini bisa berakibat fatal bagi pasukan Islam dan dakwah Islamiyah. Dalam tugas pengintai tersebut, Sa'id bin Zaid ditemani oleh Thalhah bin Ubaidillah. Sa'id memeluk agama Islam sebelum Umar bin Khattab. Istrinya adalah adik Umar sendiri, yaitu Fatimah bintu Khattab. Zaid bin Amr bin Nufail, ayah Sa'id, termasuk orang yang meninggalkan penyembahan berhala sebelum Muhammad atau Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. Zaid bin Amr bin Nufail mengumumkan keyakinannya itu secara terbuka di hadapan Quraisy. Ia berkata, "Wahai kaum Quraisy, apakah ada di antara kalian selain aku yang menganut agama Ibrahim?" Zaid bin Amr kemudian berkata kepada rekannya yang bernama Amir, "Aku sedang menanti seorang nabi dari keturunan Ismail yang akan diutus. Aku kira aku tidak akan sempat melihatnya, tapi aku beriman kepadanya dan meyakini kebenarannya. Aku bersyahadat bahwa dia adalah nabi. Jika kamu panjang umur dan sempat bertemu dengan dia, sampaikan salamku kepadanya." Amr bin Nufail wafat ketika kaum Quraisy memperbaharui bangunan Ka'bah sebelum diutusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah Amr bin Nufail yang telah meninggalkan tradisi Quraisy dari penyembahan berhala, minuman keras, permainan hiburan yang merusak, dan beralih menyembah Allah dalam ajaran agama Ibrahim alaihissalam. Dia menentang sekali penguburan hidup-hidup bayi perempuan. Dia berusaha mencegahnya dan berkata, "Jangan kamu membunuhnya, aku yang akan memeliharanya." Lalu diambilnya bayi itu dan diasuhnya sampai besar. Kemudian ditawarkan kepada ayahnya seraya berkata, "Kalau kamu mau mengambilnya, sekarang silahkan. Dan kalau kamu tidak mau mengambilnya, aku yang akan tetap memeliharanya." Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi daya kepada 3 orang tanpa melalui kitab atau nabi mereka, yaitu yang pertama Sa'id bin Amr bin Nufail, yang kedua Abu Dzar Al-Ghifari, yang ketiga Salman Al-Farisi. Oleh karena itu tidaklah heran bila langkah-langkah yang ditempuh oleh Sa'id sejalan dengan ayahnya yang telah mengenal Tuhannya dan jiwanya pun syarat dengan keimanan. Sa'id adalah seorang yang pemberani, tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela selama dia berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga murah tangan dan dermawan, kuat menahan diri dari penyimpangan hawa nafsu, dan termasuk orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dari kalangan lemah yang miskin berkumpul di rumahnya untuk mencari ketentraman dan keamanan. Di rumah Sa'id mereka memperoleh makanan penghilang rasa lapar. Mereka juga mendapatkan keamanan dan ketenangan dari rasa takut. Memang benar apa yang dikatakan oleh orang, anak adalah rahasia ayahnya. Sa'id selalu mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Pada waktu damai ia selalu berada di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berada di depannya ketika saat perang. Kehidupan militer Sa'id bin Zaid. Seluruh kehidupannya dicurahkan untuk tugas-tugas pertempur. Dia termasuk kalangan orang-orang yang disebut sebagai prajurit tak dikenal. Setiap kali dicalonkan untuk menjabat tugas pemerintahan, ia selalu menolak dan menyarankan agar menunjuk orang lain saja. Hal ini disebabkan karena ia ingin melanjutkan karir kemiliterannya dan ia ingin mati syahid di medan perang fi sabilillah. Tawaran untuk diangkat sebagai gubernur Damaskus ditolaknya dengan suratnya kepada Panglima Pasukan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Isinya adalah sebagai berikut: salam kepada Anda, aku bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak Tuhan melainkan Dia. Amma ba'd, aku tidak mengutamakan Anda dan kawan-kawan Anda terhadap jihad yang aku tetapkan bagi diriku dan bagi segala sesuatu yang mendekatkan aku kepada keridhaan Rabbku. Apabila surat ini sampai di tangan Anda, maka tunjuklah tugas yang Anda tentukan itu kepada orang lain yang lebih menyukai jabatan tersebut daripada aku. Insya Allah dalam waktu dekat ini aku akan datang menemui Anda. Salam untuk Anda. Sa'id bin Zaid adalah ipar Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, tetapi dia belum pernah berambisi ingin menduduki suatu jabatan atau menggunakan kesempatan emas itu untuk menduduki suatu kedudukan. Dalam usianya yang sudah mencapai 70 tahun lebih, Sa'id, si prajurit yang selalu siap terjun ke medan perang, lebih memilih pendekatan dirinya dengan masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ ia menunaikan surat fardunya dengan khusyuk dan sambil mengenang masa lalu. Sa'id bin Zaid sangat dihormati dan disayangi penduduk kota Madinah. Ia benci pada orang yang suka menzalimi dirinya sendiri dan yang suka menzalimi orang lain. Ia termasuk orang yang terkabul doanya apabila mendoakan sesuatu. Pada suatu ketika, salah seorang wanita bernama Arwah binti Aus menuduh Sa'id menzaliminya dengan merampas tanahnya, dan ia melaporkannya kepada penguasa kota Madinah, yaitu Marwan bin Hakam. Sa'id membela diri dengan mengucapkan, apakah aku patut menzaliminya, sedangkan aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menzalimi orang sejengkal tanah, maka Allah akan melilitnya pada hari kiamat dengan 7 lingkaran bumi. Lalu Sa'id menengadahkan wajahnya ke langit dan berdoa, ya Allah, apabila dia menciptakan kebohongan, jangan engkau matikannya kecuali sudah dia buta dan engkau menjadikan sumurnya sebagai kuburnya. Ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Sa'id. Wanita yang memang dikenal suka menzalimi orang itu menjadi buta dan mati di dalam sumurnya. Begitulah kisahnya Sa'id bin Zaid, sebekas perjalanannya, sehingga kita semoga dapat meneladani apa yang menjadi peristiwa di dalam hidupnya Sa'id bin Zaid. Sekian dari Kang Gino, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.